ketika ada kekhawatiran bagi orang yang ingin berhijrah, misalnya dia bekerja dalam satu katakanlah perusahaan, ya kan, ada dalam satu perusahaan, kemudian ketika dia kerja di satu perusahaan, tentu dia tidak ada aktivitas lain di luar sana. Mungkin ya hanya sebatas hanya itu kerja saja, itu aja kerja itu doang. Maka daripada itu kan, ketika dia keluar hijrah karena banyak aktivitas. Nah, yang pertama pasti mungkin katakanlah dia hijrah karena kerjaannya bermasalah, ya bermasalah. Apakah itu ribawi, apakah itu perkara yang diharamkan oleh Allah, Allahu a'lam lah. Yang jelas ketika dia keluar, tentu sebagaimana dalil-dalil yang lain, dia harus menghadapi proses dulu, proses pembersihan. Nah, benar Ustaz ya? Iya. Nah kemudian menghadapi atau mendapatkan rezeki yang dijanjikan ini, bagaimana kira-kira Ustaz? Apakah memang pasti nanti dia terima itu, sementara dalam prosesnya tadi dia keluar saja sudah, ini gimana berat ini? Banget udah. Wah, ini seperti apa nanti ini? Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Kemudian belum lagi nanti harus dibersihkan oleh Allah. Ya Allah. Sampai dengan kemudian Allah mungkin memberikan janjinya. Itu bagaimana kira-kira prosesnya menurut saya? Seperti yang kita bilang tadi. Jadi artinya memang ketika Allah berjanji, kaidahnya jelas sudah. Allah tidak akan mampu mengingkari janji. Ini kata-kata keras sudah. Kita mengatakan Allah tidak mampu, ini kan kurang ajar. Tapi ketidakmampuan Allah bukan tidak mampu apa? Allah tidak mampu mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan mengingkari janjinya. Maka dari sini nomor satu keyakinan dulu. Nah ini yang terkadang jadi masalah. Kita nggak punya keyakinan. Nah kalau sudah tidak punya keyakinan, kalau kita mau kembangkan, suudzon dia sama Allah. Iya. Nah sementara Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Coba gimana? Sudah suudzon. Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Kalau keluar makan apa? Suudzon dia sama Allah. Sebelum dia keluar pun yang kasih makan Allah, bukan perusahaannya. Nah, artinya ketika dia keluar tetap yakin, aku di dalam perusahaan Allah yang kasih. Di luar pun Allah yang kasih, itu yakin dulu. Nomor dua, seperti yang antum bilang, ada proses memang. Dan proses ini hati-hatinya apa? Ya Allah, proses ini hati-hatinya apa? Kadang-kadang di tengah proses, antum bilang tadi futur. Kenapa? Teman-teman pada jauh. Iya. Keluarga yang biasa mendukung sekarang menjauh. Betul. Nah kalau betul-betul nggak kuat niatan awal, maka bisa patah kita. Nah maka niat ini berpengaruh. Niat itu artinya gini, kita hijrah ini mau cari apa sih? Kalau sekedar hijrahnya cari kesenangan duniawi, kemudian dengan ayat Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira, orang yang berhijrah jalan Allah dapat keluasan rezeki. Kalau yang dipikirkan cuma rezekinya aja, ketika rezeki nggak dapat kecewa dia. Tapi ketika hijrahnya betul-betul untuk akhirat, kalaupun memang ternyata menanti rezeki yang dijanjikan itu lambat, dia nggak akan kecewa. Kenapa? Lambat di dunia, semakin besar pahala di akhirat. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nggak ada hisab, nggak ada hitungan untuk orang yang sabar pahalanya. Nah, maka ketika proses ini tadi, yang diambil sama Allah dua, husnudzon, sabar. Dan husnudzon ini ujiannya juga berat. Bagaimana antum dituntut husnudzon tentang sesuatu antum yang sendiri belum yakin ke depannya bakal bagaimana? Gimana kita bisa husnudzon? Kalau kita sama orang tua kita mungkin husnudzon ya, tiap hari ketemu. Kita tahu sifat orang tua kita kan? Betul. Nah karena kurangnya ilmu kita kepada Allah, gak kenal sama Allah, akhirnya husnudzonnya gak muncul. Ketika husnudzon gak muncul, otomatis yang keluar suudzon. Nah kalau udah suudzon rusak, itu yang pertama. Husnudzonnya dikuatin. Yang kedua sabar. Dan sama juga orang bisa sabar karena ilmu. Maka para ulama bilang apa? Contohnya begini. Sabar karena ilmu, Ustaz ya? Sabar pasti karena ilmu. Musa dengan Khidir. Keluar. Khidir, izinkan aku berjalan bersama kamu. Ya. Khidir bilang, lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak akan bisa kamu. Kamu enggak akan bisa sabar. Musa ngotot. Saya sabar. Udah jalan. Pertama anak kecil dibunuh, protes Musa. Nomor 2 ada perahu dilubangin, protes Musa. Nomor 3 tembok mau roboh, diberdirikan, protes lagi Musa. Terakhir Khidir bilang apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Mana mungkin kamu bisa sabar tentang sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Nah maka orang yang hijrah dalam rangka menanti rezeki yang dijanjikan, dia nggak boleh jauh dari ilmu. Allahu Akbar. Maka Ibnu Qayyim bilang apa? Orang sabar itu ibarat petani yang ketika dia menanam padi,
tumbuh sepekan pertama rumput, nggak ada keluar apa-apa. Pekan yang kedua masih rumput, sampai sebulan rumput. Subhanallah. Kalau dia nggak punya ilmu, dicabut itu padinya. Ngapain nanam rumput, ya kan? Tapi karena dia punya ilmu, dia bisa sabar untuk nanti 3 bulan. Setelah 3 bulan baru keluar dia bulir padinya kan. Nah, sabar, maka memang ilmu ini penting. Duduk di komunitas, cari teman-teman yang dukung, sementara kita menanti janjinya Allah. Tapi nggak usah khawatir. Nggak semua janjinya Allah itu jauh. Boleh jadi dekat. Maka dalam bahasa Arab dikatakan, setiap segala sesuatu yang datang, maka itu dekat. Apapun yang bakal datang, maka itu dekat. Janjinya Allah datang, dekat dia. Cuma selama nunggu tadi, proses nata hati ini yang susah. Itu yang perlu kita kuatkan insya Allah. Mana Bang Rais, bukan? Ya. Jadi tadi Ustaz, kalaupun misalnya masalah rezeki lah, katakan kan orang yang berhijrah itu tentu ya Allah pasti ganti rezekinya. Nah, ini nggak datang-datang nih Ustaz. Nggak datang-datang nih rezekinya ini. Kan rawan juga nih Ustaz. Nah itulah. Jadi sekarang kita lihat dulu rezeki itu apa? Kalau yang kita bayangkan rezeki di sini uang yang kita dapat ketika kita kerja, ya mungkin nggak sebanyak itu kan. Tapi kalau antum ngerti rezeki itu bukan cuma duit. Anak misalnya jadi tertib. Anak jadi soleh, soleha, tertib, taat sama orang tua. Ilmu yang manfaat, ketemu teman yang baik. Yang paling penting apa? Nggak bisa dibohongin. Ketenangan hati. Orang ketika kerja di tempat-tempat yang nggak bener, kelihatannya mobil mentereng, dasi, jas, sepatu mengkilap, kosong hatinya. Nah maka itu mereka juga perlu ngerti, ini juga rezeki yang tidak mungkin bisa dinominalkan ini. Kalaupun dinominalkan, boleh jadi mengalahkan mobilmu yang kamu tinggal, boleh jadi mengalahkan dasi yang kamu lepas, mengalahkan jas necis yang kamu pakai, kalah semuanya. Tapi begini Ustaz, saya potong sedikit Ustaz. Kalau lah misalnya dengan hijrahnya dia harus akhirnya menghadapi hutang. Gini. Apakah Allah akan ganti nanti langsung di dunia ini hingga dia karena ada kekhawatiran Ustaz. Dia mati nanti dengan keadaan berhutang. Sekarang lihat. Allah itu nggak melihat hasil akhir. Dan itu kita harus sepakat dulu. Bukan hasil akhir yang Allah lihat, tapi proses. Nah, ketika memang Allah lihat ada kejujuran antum dalam proses, hadisnya jelas. Man shadaqa ma'allah shadaqahullah. Barang siapa yang jujur karena Allah, Allah jujur sama dia. Artinya Allah tidak akan mengkhianati dia. Nah, maka ketika yang, waduh banyak utang nih ntar nih, kalau saya banyak utang mati gimana? Mati dalam keadaan punya utang, itu gak terangkat ruhnya, gak bisa masuk surga. Allah pasti kasih jalan. Kalaupun terpaksa antum mati punya utang, Allah maha tahu sudah. Allah siapkan insya Allah nanti ahli waris, entah teman, entah siapa yang kenal, boleh jadi menyelesaikan. Kalaupun tidak, na'udzubillah. Kalaupun tidak, nggak usah khawatir. Allah tahu antum punya proses itu. Kita kasih contoh lah, antum cerita tadi, pembunuh 99, genep 100, selesai kan? Tulus sama Allah mau hijrah dia, mau tobat dia, jalan ke kotanya orang-orang soleh. Apa yang terjadi? Di tengah jalan, meninggal dunia. Malaikat rebutan, rahmat, azab. Rahmat bilang dia belum sujud dia. Malaikat azab ya, malaikat azab bilang dia belum sujud. Tobat pun belum. Malaikat rahmat bilang tidak, dia meninggalkan rumahnya karena tobat. Apa yang terjadi? Ketika diukur, dalam hadis riwayat yang lain apa? Allah tarik negeri yang mau dia tuju, ditarik sama Allah, dan Allah jauhkan negeri yang dia tinggal. Artinya apa? Untuk orang yang jujur sama Allah, jangankan urusan utang, bumi bisa Allah tarik dan bisa Allah ulur. Untuk orang yang jujur sama Allah. Maka ya bismillah, lihat niatan kita masing-masing. Kadang-kadang kita ini gak berani karena niatnya gak tulus. Kalau tulus, lancar. Jadi begitu Ustaz. Ustaz lagi safar, doakan kami. Insya Allah mudah-mudahan semua yang punya keinginan, yang punya cita-cita sama Allah dimudahkan. Mudahkan. Amin. Yang sudah punya niat sama Allah dikuatkan niatnya, diikhlaskan niatnya. Yang sudah Allah perkuat, kemudian Allah selesaikan masalahnya. Allah beri istiqomah insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Jazakallah khair.